teman-teman yang saya hormati, bapak-bapak pedagang ataupun pengusaha di blok pasar, di pasar atas, pasar bawah, kemudian pasukan pertama yang ada, dan tidak lupa kami sampaikan salam hormat dengan Bapak Kasih Pradip, Pak Sudarto ini, dan juga Komandan Batamat yang ada di Kecamatan Pipa, Pak Seto Winarno. Disyukur pada saat ini kita mulai berkumpul, dan bapak-bapak pernah hadir atas undangan yang sudah disampaikan berkenaan dengan pengelolaan pasar yang ada sampai sekarang ini. Kalaupun selama ini berjalan dengan baik, kita lebih memperbaiki lagi supaya dalam proses ketertiban, keamanan, kenyamanan ini boleh berjalan dengan bagus. Terutama sekali kita di wilayah Desa Pipa ini adalah ibu kota kecamatan yang menjadi pandangan semua orang, tempat hadirnya orang dari mana saja. Ketika ketertiban, kenyamanan itu tidak terjadi, ini akan mengganggu kenyamanan kita semua, termasuk bapak-bapak yang melakukan usaha di wilayah Desa Pipa. Walaupun pada saat ini sudah disampaikan, ya, walaupun tidak bisa semuanya, berharap apa yang nanti kita sampaikan, kita sepakati hari ini, nanti disampaikan kepada para pelaku usaha ataupun pedagang yang lain, karena intervensi khusus wilayah ibu kota kecamatan itu di ranah kecamatan, supaya apa yang menjadi keinginan kita, baik itu kebersihan, keamanan parkir, keamanan malam hari, juga menjadi pemikiran kami. Wajahnya ibu kota kecamatan Pipa adalah Desa Pipa. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa tidak berjalan, ada intervensi khusus dari pemerintah kecamatan untuk melakukan kegiatan atau memperlancar kegiatan tersebut. Nah, ini yang nantinya akan kita ulikan bersama, karena beberapa saat yang lalu kami juga ditegur dari pimpinan di kabupaten, Pipa semakin maju parkirnya, usahanya maju ke depan, jadi mengakibatkan macet. Bisa, kemudian lagi kita perlu penataan. Kemudian ada yang mengatur dengan aturan yang nanti ditetapkan bersama, kita patuhi bersama. Kami yakin para pedagang, para pengusaha yang ada di Kecamatan Pipa, kalau urusan yang mengatur-ngatur seperti itu agak kerepotan, karena yang dilaksanakan adalah kegiatan usaha. Kita difasilitasi oleh nantinya ada pertama juga yang bisa membantu kita dalam mengatur ini. Perlu kami sampaikan bahwa Batamat ini bagian daripada warga negara Republik Indonesia juga yang mempunyai kewajiban. Sebenarnya dia di ranahnya diadat, tetapi dalam hal ini juga bisa membantu kita di pemerintahan apabila dibutuhkan. Karena dari sisi awal sebuah masyarakat adanya tertanam
masyarakat adat. Nah ini masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk difasilitasi. Lembaga Batamart ini resmi, Bapak, karena dia di bawah naungan peraturan gubernur. Beda dengan organisasi masyarakat, beda. Jadi kalau Batamart ini namanya lembaga, kalau ormas, contohnya saya sampaikan seperti Pordaya, seperti PBBR, itu adalah organisasi masyarakat. Organisasi yang muncul dari anggaran rumah tangga masyarakat yang membentuk. Tetapi kalau Batamart ini dibentuk oleh aturan pemerintah. Salah satu contoh, lembaga di desa, karena PKK, nah itu diatur oleh pemerintah. Nah, kalau contohnya ada perguruan silat, nah itu organisasi masyarakat. Nah, itulah bedanya. Jadi Batamart ini bagian daripada struktur yang ada di Dewan Adat Dayak, membantu. Beda dengan paguyuban. Paguyuban ini kalau kita belajar sama lawan perkumpulan warga Brabai. Nah, itu sama tuh. Nah, itu ormas. Kalau Batamart dia jelas bentukan oleh pemerintah yang di bawah peraturan gubernur dan dia bernaung di bawah Dewan Adat Dayak. Nah, jadi terus saya sampaikan sedikit bahwa Dewan Adat Dayak ini ada di Kalimantan yang ada, kemudian kalau yang seluruh dunia ada namanya Dewan Adat Nasional, kemudian Dewan Adat Kalimantan, kemudian ada Dewan Adat Kalimantan Tengah di ADI. Masing-masing punya struktur di kabupaten, kecamatan, dan sampai ke desa. Batamart ini kalau di pemerintahan ada kecamatan, kalau di kabupaten ada bupati, ada satpol pp-nya. Nah itu Batamart satpol pp-nya. Kalau di kecamatan ada camat, ada transtip. Nah, nanti ini bagian struktur Batamart yang membantu dalam hal di mana tugas fungsi transtip, ya, transtip artinya seksi yang menangani penertiban di kecamatan Timpa yang bisa membackup ataupun mendukung kegiatan transtip, salah satunya adalah Batamart. Jadi dengan jumlah nantinya kita coba menyusun agar tanggung jawabnya ada, peran sertanya ada. Memang kalau transtip personelnya sangat sedikit. Kalau transtip ini di desa-desa namanya personelnya limbasnya dibatasi hanya 10. Tapi limbas ini rata-rata digunakan hanya untuk kegiatan pilkades, pemilu, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Tidak tiap hari digunakan. Karena apa? Karena pembiayaannya sekali turun minta ongkos. Nah ini yang repot. Transtip tidak punya anggaran untuk itu. Kalau Batamart dia lebih banyak sosialnya, bekerjasama dengan pelaku usaha boleh, karena dari sisi perlindungan untuk kearifan lokalnya ada istiadat. Nah ini yang nantinya akan dilakukan
Pertama juga nanti coba kita rumuskan untuk kebersihan. Bapak yang kesini mungkin melihat pinggir jalan banyak warna-warni sampah itu. Jangan yang kembang kan masih bagus lah. Ini kembang bau, sampah plastik yang dibuang di pinggir jalan. Saya tidak menuduh yang ada, tetapi kita berharap ini tidak berlanjut. Artinya, nah ini juga kalau buat pasar mungkin memikirkan yang penting kami di pasar ada blok sampah. Kalaupun ada yang melakukan di situ, pasti ada oknumnya atau orangnya, bukan yang ada. Dalam hal ini juga, nah ini harus ada yang mengatur. Karena adanya aturan, ada yang mentaati, ada yang menjalankan. Nah ini berharap nanti bersama-sama kita mengingat bagaimana bagusnya, bagaimana prosesnya, aturan mainnya seperti apa, agar tempat kita ini menjadi tempat yang bersih, nyaman, aman. Kalau ada parkir juga ada yang menjamin keteraturan penyusunan parkir, kemudian rasa aman ketika orang menggunakan mobil ataupun sepeda motor, dan juga rasa aman ini serta orang kalau hidup itu aman biar kada berduit, tapi kalau berduit kada aman dibayar pakai duit yang ada tetap rasanya kada aman. Jadi itulah yang nanti coba kita sama-sama wujudkan. Karena kami prihatin selama ini kalau parkir di pasar, memang kalau hari Jumat panen lah. Ya. Tapi juga ini juga ada ketidakteraturan di jalan sehingga menimbulkan kerawanan. Kalau bulan puasa mungkin sama-sama menahan diri kan, tapi pas ada puasa datang lagi mana sudah panas kepala kan, sakit pakai pelajarannya, jadi rame. Jadi ini nanti coba kita rumuskan bersama. Kemudian dari sisi keamanan pada malam hari, nah ini juga dari ancaman pertama orang yang karaguring, pedagangnya kalau lawan karaguringan. Yang karaguring siapa? Yang punya ingin niat dalam panah itu bukan ada kesempatan, bukan ada niat, tetapi ada kesempatan. Nah, jadi ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kelelahan siang hari dapat pulang kelelahan malam hari oleh karena mau menjaga rasa aman kita. Nah kemudian lagi ditambah nantinya dalam kondisi seperti itu, apalagi mulai musim kemarau, ini api ya, yang paling rawan ini adalah pasar. Kenapa daerah pasar ini mudah terserang ataupun terbakar? Nah di sini kalau blok-blok pasar yang bukan ruko biasanya ini jaringan listriknya banyak yang kekakuan, sambung sana sini, banyak jaringan arus pendek. Kemudian lagi di area lingkungan sekitar blok pasar biasanya lebih cenderung sampah plastik ada. Kalau sampah plastik ini kena puting rokok, pasti jadi dapat cuaca panas, pasti terbakar. Nah ini juga yang nanti kita harapkan dalam rangka
keamanan dan ketertiban. Kami dari pihak Kecamatan mendukung penuh apa yang menjadi hasil perundingan bersama nanti. Saya kira ini yang mewakili nih, yang hadir nih. Kayak apa kira-kira yang pada hadir nih? Bayangan nggak ada jawab itu pesan ada lah. Dan yang ingin disampaikan Pesan dari kawan yang tadi yang ada hadir. beres saja kak. Atau tahu beres saja kalau mau Biasanya yang ada hadir itu kan ya beres saja kami gitu. Nah tadi si Yadi, nah Yadi servis banyak para jual kita 4 orang banyak. Pesan orang banyak ya, pakai itu banyak ya. Mereka masih kemudian juga. Nah itu tidak bisa selesai. Kalau lagi meninggalkan artinya apa yang hasil ini kalau disampaikan, disosialisasikan kepada mereka yang usaha, kita memaklumi namanya toko, kalau dia anak buah ditutup menurut rapat ini, kalau dia mau rapatnya terlambat, mau ada anak buah langsung buka toko, ya paham aja. Nah, jadi dalam hal tersebut nanti dirumuskan apa yang menjadi kesepakatan kita, dibuat berita acaranya, kemudian kita menangani angkatan hadirnya, lalu nantinya dilanjutkan dalam aturan mainnya, pelaksanaannya seperti apa, supaya kawan-kawan yang sudah hadir atau pelaku usaha yang datang baru membangun usaha di tempat supaya sama-sama memahami dan mentaati. Karena apa? Karena kita beryakin di kampung orang tua yang mau kita mengurusi aturan lain. Ini mumpung aturan lainnya sama menjalankan dan sampai ketika kita tidak lalu ada kesepakatan yang disampaikan tidak memberi masukan, tidak mentaati, berarti kita tidak mendukung apa dari lelah yang sudah hadir. Berharap jadi ini disosialisasikan hasil apa hasil kita hari ini, biar kita malah foto-foto dengan banyak nyaman sama tahu supaya sama-sama bisa mengetahui. Saya yakin hasilnya tidak ada yang akan menyakitkan karena mungkin menyesuaikannya yang mungkin belum bisa cepat. Nah, jadi ada sesuatu yang harus kita jalani untuk menjalani contoh dan selalunya kalau kita anak aman malam hari ada bangun melihat, nah apakah itu yang kita lakukan atau ya kita percayakan kepada yang nanti bersedia mengatur seperti apa supaya malam kita gurih nyaman juga, kalau ada kita nyaman juga. Nah, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Dan mohon maaf, ini Pak Camat hari ini ada kegiatan di Wajah, ada urusan juga yang hadir dan disampaikan perwakilan kepada kami, dan saya juga tidak bisa mengikuti sampai habis. Berharap nanti Pak Kasih Berarti tolong diikuti sampai selesai. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan panggil saya sebelah karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Maaf, tidak ada hal yang benar dan benar. Setelah ini semuanya kita lakukan untuk kebaikan kampung kita. Zaman sudah COVID-nya berkurang, kemarin kalau kita tetap sedikit jam malam atau macam ini
kita